Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Sehat? Sehat. Masih lancar puasanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pada hari ini kita bertemu kembali di pertemuan P2K2 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, terutama buat Bu Tris juga sebagai tuan rumah yang sudah bersedia ketempatan rumahnya untuk kegiatan pagi ini. Oke, semangat pagi. Pagi. Ibu-ibu, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar ya. Nah, ibu-ibu coba dibawakan tabel janji dirinya, coba dilihat. Oke, nah jangan lupa selalu dibawa ya Bu tabel janji dirinya setiap pertemuan. Ibu-ibu masih ingat nggak pembelajaran di bulan kemarin? Apa coba kira-kira? Bu Tris? Pemberian stimulasi anak. Oke, ada yang mau menambahkan Ibu? Hah? Masalah stunting. Masalah stunting. Masih ingat kan stunting itu apa kemarin? Nah, stunting itu kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan anak-anaknya. Pemberian stimulasi pada anak usia 2 sampai 6 tahun kemarin sudah dipraktikkan dong di rumah? Sudah diterapkan? Apa Bu yang dipraktikkan di rumah kemarin? Cuci tangan. Cuci tangan. Oke, terus ada lagi Bu Nanti? Menjaga jarak juga. Ya, boleh. Karena pandemi ini ya Bu ya, kita mengajarkan cuci tangan, jaga jarak, terus memakai masker, gitu ya. Terus ada lagi Bu apa Bu? Tentang belajar. Belajar ya. Belajarnya apa Bu? Belajar kayak mulai berhitung apa makan sendiri. Oke ya, terima kasih. Nah terus kira-kira tantangannya apa Bu ketika menerapkan ke anak? Mungkin lagi anaknya kurang semangat, dia Semangat. belajar. Oke, nah jadi pemberian stimulasi pada anak itu memang penting ya Bu. Ketika anaknya misalnya kurang semangat, nah dengan pelan-pelan Ibu ya bisa memotivasi. Nah terus kegiatannya itu sesuai kemampuan anak juga ya, dilakukan secara terus-menerus, terus tidak memaksa anak, terus bervariasi, ya menyenangkan, harus bersabar juga sama anak, ya karena pemberian stimulasi itu akan membantu meningkatkan perkembangan otak anak ya. Ibu-ibu, sekarang kita udah masuk di modul 6 sesi 10 ya. Jadi pemanfaatan bantuan sosial bagi pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita jaga dulu ya. Kita tepuk P2K2 dulu ya Bu. Oke. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ibu, di modul 6 sesi 10 ini tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi untuk anak usia dini dan ibu hamil. Nah, kita akan membahas mengenai bantuan sosial ya. Nah, apa sih yang Ibu pahami mengenai bantuan sosial? Nah, pengertian bantuan sosial itu apa Bu? Ada yang udah jawab? Salah satu? Apa Bu Nanti? Mereka seperti PKH sangat bermanfaat. Oke, ya. Ada lagi yang mau menambahkan bantuan sosial itu apa ya? Mungkin kita Boleh. kesehatan buat kita meringankan biaya buat berobat. Oke. Ibu-ibu di sini semua mendapatkan bantuan sosial kan? Iya. Ibu kalau boleh tahu Ibu bantuan sosialnya apa sih oleh Bu? Dari komponen apa? KIS, PKH sangat membantu sekali buat keluarga saya. Iya. Anaknya kategorinya apa Bu? Balita ya? Balita. Sama apa lagi? Sekolah juga. Sekolah SD. SD. Masuk SMP juga ada gitu ya. Nah, jadi paham ya. Jadi bantuan sosial itu pemberian bantuan berupa uang atau barang
manfaat ya. Paham ya ibu-ibu? Paham. Selanjutnya ini ibu-ibu ada tugas ya, berdiskusi. Saya bagi 2 kelompok ya, 1 kelompok 2 orang. Nah, jadi tugasnya itu menuliskan jenis bantuan sosial dan pemanfaatannya ya. Oke, ini Bu Apong sama Bu Nanti, ini kelompok 1, Bu Tris kelompok 2 ya Bu. Nah, ini bisa didiskusikan ya Bu. Saya kasih waktu 5 menit ya, bisa diisi. Ibu-ibu. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Nah, kita bahas lagi Bu ya. Nih, tadi Ibu udah berdiskusi mengenai jenis-jenis bantuan sosial dan pemanfaatannya ya. Nah, jadi saya akan lengkapi. Jenis-jenis bantuan sosial itu ada 2 ya Bu, berupa materi dan non materi. Nah, yang berupa materi itu seperti yang Ibu sudah sebutkan ya, PKH program keluarga harapan, terus ya program jaminan kesehatan nasional. Nah, terus ada program sembako ya, PSP ya, bantuan sosial pangan. Nah, terus ada KIP ya, program Indonesia Pintar. Nah, biasanya PKH Ibu melalui kartu KKS ya, jadi melalui rekening masing-masing Ibu biasanya mengambil di ATM yang sudah ditentukan. Nah, terus kalau yang sama juga dengan program sembako. Nah, Ibu juga melalui kartu KKS biasanya setiap bulan membeli bahan kebutuhan pangan di warung ya. Setiap bulan Ibu membeli beras, telur, buah-buahan, nah, terus ada kacang-kacangan. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ke keluarga. Nah, terus juga KIP ya. KIP biasanya kalau yang program Indonesia Pintar yang nggak punya kartu KIP biasanya dari sekolah ya Bu mendapatkan bantuannya, atau enggak kalau Ibu punya buku tabungan Ibu langsung mengambil di bank yang sudah ditentukan. Nah, itu yang bantuan berupa materi ya. Nah, ada juga bantuan berupa non materi. Nah, bantuan non materi itu misalkan nih yang sekarang ini ibu-ibu mengikuti P2K2. Nah, ibu-ibu mendapatkan ilmu. Nah, kan selama ini ibu-ibu udah mengikuti kegiatan P2K2. Nah, itu ibu kan mendapatkan ilmu, terus meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam pengasuhan dan pendidikan anak ya. Kita udah belajar di modul pendidikan dan perlindungan anak. Bantuan materi dan non materi ini harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya Ibu. Tidak boleh disalahgunakan. Nah, jadi diperuntukkan sesuai kebutuhan ya. Utamakan kebutuhan pokok ya. Keinginan kita abaikan dulu ya, kita digunakan dulu ya. Nah, terus kalau bantuan PKH, nah misalkan nih ya ibu-ibu ingin punya perhiasan. Nah, kalau dibelikan emas boleh tidak? Tidak ya, karena itu termasuk keinginan. Nah, kalau misalkan suami nih misalkan minta rokok, boleh nggak dibelikan rokok? Nggak boleh ya Bu. Nah, jadi bantuan sosial itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pangan ya Bu. Nah, jadi intinya manfaat bantuan sosial itu terpenuhinya kebutuhan dasar sehari-hari, misalnya pangan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, sehingga anak-anak kita akan menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Oke, baiklah Ibu-ibu, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Nah, saya berharap nih setelah pembelajaran ini ibu-ibu mampu memanfaatkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi untuk anak usia dini dan ibu hamil. Ya,
saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu, terutama buat Bu Tris yang sudah sebagai tuan rumah ya Bu. Nah untuk selanjutnya kita nanti akan membahas mengenai identifikasi bahan pangan di sekitar kita. Ya, itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.